Hai, gue Jess. Kembali lagi dalam podcast Ngobrolin HI. Tempatnya isu global jadi obrolan sehari-hari. Hari ini kita sudah kedatangan dua teman ngobrol. Dua-duanya dosen di Hubungan Internasional Unpar, alumni juga. Dan dua-duanya baru saja kembali setelah beberapa tahun menghilang untuk studi PhD. Ada Mas Abe dan juga Mbak Rati. Hai! Halo. Bagaimana rasanya setelah kembali dari Jerman, Korea Selatan? Ada culture shock yang terjadi, reverse culture shock yang terjadi di Bandung, Indonesia. Dia bisa panjang nggak sih kayaknya, kayak dia kasih list nanti semuanya. Culture shock nggak ada sih, semua sama aja karena kan di sana cuma 4 tahun balik lagi. Ya pasti kalau ada perbedaan yang menyesuaikan lagi, tapi nggak yang culture shock gimana. Itu buat saya sih, nggak tahu. Nah, Sama. coba Mbak Rati. Sama sih sebenarnya nggak ada culture. Masa nggak ada culture shock sama sekali. Oke, ada sih culture shock Nah, pertama ada. sih. Tapi kalau dari segi normalitinya nggak ada ya. Cuman kemarin kita sempat keluar sama teman-teman, terus realize bahwa di sini segala sesuatunya lama ya. Tergantung. Apa itu culture Korea aja yang pali-pali? Mungkin ya itu culture Korea sih. Ya nggak tahu juga ya. Setidaknya di Jerman nggak segitunya sih. Ya mungkin cepet ya, ada yang cepet. Cuma kalau ngomongin beberapa hal lama, administrasi mah semua lama, semua paper base masih. Oh, masih paper based. Semua Nah, Jerman Di kalau- sana. Ya di Jerman maksudnya. Jadi Yang- ya depends mungkin apa situasinya sama kondisi dan ininya lah, situasinya. Oke, Kalau oke. kalau di Korea itu nggak ada paper based itu, semuanya kita udah online. Jadi digital Serius? teknologinya itu benar-benar udah mapan ya, dan itu digunakan oleh local government. Jadi mulai dari kita masuk, immigration, kemudian bakal sehari-hari di Korea itu kita terkenal dengan sebutan culture yeyak. Yeyak itu artinya reserving. Jadi apapun harus di reserve. Kita mau ke restoran, kita mau lihat performance, kita ke dokter gigi, itu ada Naver dan kita harus reserve through Naver. Jadi kalau nggak ada reservation itu susah banget. Jadi Kalau di Jerman reserve masih by phone, masih telepon. masih telepon. Itu datang. Kayak kita nggak ada deh itu ya. Gue lagi ngebayangin kalau di Indonesia gimana ya, bentar. Enggak sih, datang dadakan juga bisa. Bisa tanda bisa ya. Jerman bisa datang dadakan asal spotnya ada, asal tempatnya ada. bisa. Tapi Korea kalau- nggak bisa. Bisa. Depends Maksudnya ya. Jerman, di Jerman. Depends ya. Kalau kita mau kemana dulu, apalagi kalau di Korea itu kan salah satu yang lagi tren itu di lokal itu Instagramable cafe itu pasti ya. Jadi mereka tuh tidak, tapi bagusnya adalah it's not just like view, tapi makanannya juga benar-benar enak. Jadi mereka nge-reviewnya itu based on those two things. Tapi kayaknya di Indonesia masih Instagramable enough ya. Jadi dari segi quality, kemudian productivity Biasa dari aja, iya. economic benefitnya itu masih biasa aja. Tapi di Korea tuh dua-duanya selain view-nya bagus, tempatnya bagus, experience-nya bagus, food-nya juga enak. Dan itu susah banget reserve-nya. Jadi pernah ada tempat yang kita harus reserve 2 weeks before. Kita datang ke sana, kita diusir karena bilang, wah untuk weekend ini udah full reserve. Padahal udah reserve. Belum, kalau misalnya datang tiba-tiba you cannot actually enter. Even though ada tempat spot kosong ya. Jadi mereka bilangnya udah ada reserve untuk 30 menit ke depannya atau something. Iya. Oke, lalu apa yang paling dikangenin dari Indonesia? Pijat. Karena di sana nggak ada maksudnya. Nggak, mungkin ada tapi mahal mungkin. Mahal dan beda dong. Kalau Indonesia itu salah satu kekayaan resources kita adalah ya skill memijat. Bali ya, Bali. Oke, Kan tapi gue karena- inget dulu kerjaan Mbak Rati emang pijet sih. Ya mungkin ya kalau itu Kalau Mas Abi apa yang paling makanan dikangenin? sih. Makanan yang Lumpia basah. iya salah satunya mungkin ya. Soalnya Abe nggak bisa masak. Dan kebetulan di kota saya tuh nggak ada restoran Indonesia, nggak ada restoran Jepang juga nggak ada, restoran Korea nggak ada, Jadi restoran yang ada Vietnam adalah Vietnam ada. ya. Karena kebetulan Rostock tuh kan di atas, dulunya banyak yang datang itu orang Vietnam. Kalau Jerman Barat itu kebanyakan Turki kan, makanya banyak toko kebab apa segala macam. Tapi kalau di Jerman Timur kebanyakan restorannya Vietnam. Ada restoran Jepang jual ramen tapi rasa ramennya udah agak-agak Vietnam gitu lah. Ramen. Jadi ya itu sih apa namanya makanan yang paling dikangen sih. Oke, baiklah. Karena tadi ngomongin tentang culture dan karena setahu gue ya semenjak kita di HI, Mas Abe dan juga Mbak Rati kan banyak ngomongin tentang diplomasi, soft power. Bahkan pulang ke sini kan rencananya sangat besar ya untuk ngomongin Mbak Rati, diplomasi. ya. Saya Mbak Rati, Mbak Rati. baik.
Kita mau ngomongin tentang pop culture dalam hubungan internasional. Karena selama kalian pergi, banyak banget mahasiswa yang ternyata bahas tentang pop culture untuk jadi salah satu tema skripsinya mereka. Mulai dari Korean Wave, Netflix. Bimbingannya Mbak Jessica Banyak semua pasti ya? banget, kayak satu semester ngomongin BTS semua. Kemudian ada game online, bahkan ada dosen yang bahas itu juga gitu, fashion, musik dan Siapa? lain-lain. Adalah, Itu nanti saya tahu. obrolannya. Ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang agak serius. Menurut Mas Mbak, apakah sebenarnya si budaya-budaya populer ini bisa masuk dalam salah satu pembahasan di studi hubungan internasional? Atau jangan-jangan anak-anak ini cuma maksa doang buat bahas tentang topik tersebut? Mau siapa dulu? Kayak udah jelas ya yang pro dan kontranya. Mungkin dari kontra dulu. Oh, di kontra baik. Saya pro. Oh, siapa pro? Menurut saya bisa ya. Saya nggak tahu Mbak Rati sih. Gimana caranya supaya jadi bisa gitu? Karena kan kita sering banget ditanya kayak HI-nya di mana nih gitu. Gimana sih caranya gitu? Gimana ya? Kalau buat saya sih yang penting isu dalam hubungan internasional itu dua hal penting ya. Ada dua poin penting. Yang pertama isunya lintas batas negara. Kemudian lintas batas negaranya yang kedua mungkin isunya tidak lintas batas negara tapi mempengaruhi banyak pihak gitu. Karena ada hal-hal yang tidak lintas batas negara seperti paling gampang misalkan climate change gitu ya. Dia tidak dirasakan secara langsung lintas batas negara seperti refugee misalkan. Tapi kemudian banyak negara-negara yang tidak terdampak secara langsung tapi kemudian menjadi concern seperti misalkan climate change atau kebakaran hutan di Indonesia tapi yang concern masyarakat di Norwegia atau di Finlandia atau di Jerman gitu. Mereka berpikir bahwa ini dapat climate change jadi semakin buruk gitu-gitulah. Nah, jadi dua hal itu kalau dua hal itu bisa terpenuhi, menurut saya salah satu dari itu bisa terpenuhi, itu bisa menjadi isu dalam hubungan internasional. Kemudian yang menjadi penting adalah bagaimana menggabungkan atau mengkaitkannya dengan HI-nya, karena kemudian pertanyaannya kan kalau itu saja kemudian nanti mungkin dekat atau lebih dekat ke isu komunikasi atau tema-tema yang lain bagaimana. Kalau dari sudut pandang saya yang penting adalah dilihat dari karena international relations itu sangat dekat dengan kepentingan negara, kemudian juga politik, international politik itu yang harus dilihat message-nya apa gitu. Kalau kebudayaan-kebudayaan yang kita lihat sekarang atau cultural diplomacy selama itu message-nya jelas, kemudian untuk kepentingan negara dan konsisten, kemudian berusaha untuk membrand sebuah image dalam hal ini negara, kemudian dampaknya jelas untuk kepentingan negara juga, itu bisa menjadi bagian daripada isu dalam hubungan internasional menurut saya. Jadi itu sih yang penting untuk dilihat gitu. Nggak tahu kalau dari Mbak Rati mungkin bisa menambahkan. Generally setuju dengan apa yang dikatain sama Mas Abe ya. Cuman kayaknya mahasiswa perlu mendefine sedikit, divided bahwa culture dan cultures with purposes. Jadi itu beda banget ya, karena kalau kita bicara tentang culture itu kan tentang kehidupan sehari-hari dan kayaknya hubungan internasional itu lebih kepada international dan domestik. Tapi yang paling menarik adalah how to link it. Sekarang mungkin mereka masih melihat sebelum berangkat sekolah nih, kayaknya mahasiswa banyak meneliti tentang BTS, tentang K-pop, Hallyu, but what's about it? Karena kalau kita meneliti itu aja, itu harusnya berada di ranah domestik dalam catatan bagaimana manajemennya dan lain sebagainya. Strategi and policy how to make entertainment menjadi salah satu sources economic dari suatu negara itu bisa jadi high definitely. Tapi kalau hanya fokus ke sana saja, I don't think so that's sufficient, right? Nah, yang kedua yang saya saranin sih buat teman-teman mahasiswa sih harus nge-link, terutama yang ekonomi. Gak banyak nih yang bicara bahwa sebenarnya culture itu adalah export. Cultural export. Hallyu itu sebenarnya adalah cultural export dari Korea dan it brings a lot of benefit, devisa juga kan ya. Tapi itu tidak banyak diteliti oleh mahasiswa kita. Dan kalau kita bicara tentang Korean wave atau Korean culture, it's not only about music, right? Ada juga TV, drama, mobile, gastronomi food, misalnya. dan lain sebagainya. Dan yang saya pikir adalah itu yang tadi menyinggung game online nih, it's very interesting karena itu adalah the biggest sources of Korean export, cultural export and economy. Tapi yang paling menarik adalah how actually game itu bisa dikembangkan beyond ekonomi. Karena kita berdua kayaknya banyak, atau kita bertiga ya, kita bicara tentang diplomasi banyak dan kita bicara tentang public diplomasi kan. Kita bicara tentang how we brand a country. Those important with clear benefit di ekonomi. Tapi gimana dengan yang lainnya?
misalnya changing of perspective. Iya. Nah, itu yang sulit karena culture, kalau mau melihat how culture change, how exposure toward Korean way Susah change, ngeliatnya ya? susah banget melihatnya kan. Kita harus melakukan longitudinal study, pre atau post ya dari segi akademik. Tapi kalau tanpa dari segi akademik, I think yang namanya Korean culture is very very interesting. Terutama bagaimana dia sekarang udah mulai merubah nih. Dulu tuh Korean pop for example itu hanya Korean artis kan. Iya, Tapi sekarang dia udah mulai membentuk unit-unit baru yang isinya justru internationally dan mencoba untuk going global. Nah, question adalah, is it business purposes or is it government oriented? Nah, itu iya. yang harusnya lebih banyak digali ya oleh teman-teman mahasiswa kita. Iya, dan ada yang bilang juga bisa sih dibahas jadi isu HI selama ada keterlibatan pemerintah misalnya di dalamnya. Setuju nggak sama pernyataan kayak gitu? Saya cenderung setuju sih. Tapi memang harus disadari bahwa yang namanya K-pop itu awalnya pasti ada sisi bisnisnya. Semua itu bisnis. Tapi ketika pemerintah kemudian campur tangan di dalamnya, kemudian mungkin menggelontorkan budget untuk mendukung itu dalam bentuk apapun gitu, apakah promosi, apakah kemudian pengembangan kapasitas produksinya segala macamnya, ketika pemerintah ada di dalamnya itu menjadi bagian dari isu HI menurut saya. Jadi peran pemerintah itu sangat penting gitu. Kalau in my opinion, it's true. Biasanya pertama kita pastinya state-centric fokus ya, tapi kita juga jangan lupa bahwa non-state sector juga play important role di HI kan. Nah, intinya adalah kita lihat sekarang nih bagaimana misalnya HYBE, mereka kolaborasi dengan bisnis, entertainment business di United States, itu kan sudah ada suatu usaha untuk go beyond the country ya. Artinya adalah even though government is very important, tapi bisnis itu adalah yang spearheading the corporations, dan biasanya in the end, in the later stage gitu ya, government and business will collaborate together. Government will provide misalnya support untuk bisnis, gimana caranya untuk mengembangkan ke tempat lain. Itu tuh kayaknya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Government, business, dia Satu lagi sebenarnya menurut saya yang penting, tidak berhenti pada perusahaan atau bisnis gitu ya, tapi orang-orang secara maksudnya personal ya, seperti Mbak Ratih gitu. Sekarang itu menjadi bagian daripada Korean Ambassador menurut saya gitu. Benar-benar. Ketika pulang kayak tadi ditanya Mbak Jess di awal, apa yang dikangenin gitu, apa bedanya culture shock atau enggak? Ketika Mbak Ratih bilang, oh kalau di sana tuh semua on time, semua harus terschedule dengan baik, itu bagian. Jadi tidak hanya tadi kan bilang mungkin bisnis, kemudian ekspor, ekonomi, tapi ada nilai juga culture, kemudian values. Itu values yang ada di Korea yang dibawa, kemudian sampai sini dia bilang, saya di Korea tuh senang banget karena semuanya schedule-nya jelas, appointment, semua by appointment, kemudian semuanya dikerjakan dengan cepat, berusaha untuk mengurangi human error misalkan gitu ya. Ketika dia mengatakan itu, semua orang akan sadar, oh di Korea hidupnya seperti itu, dan itu yang dibawa, dan ini merupakan bagian dari cultural diplomacy juga yang berhasil dilakukan kalau menurut saya secara Kalau tidak ada langsung. perubahan Ya. persepsi, berubah banget nggak sih? Ya. Sebelum pergi ke Korea, mana Oke. negara yang menurut Mbak Ratih ini negara paling oke banget gitu? Honestly, Japan ya. Ya kan? Honestly, Nah bahkan sekarang mau berubah, itu kan Berubah, kan? sebuah ini, Berubah menjadi sebuah pencapaian Korea. cultural diplomacy. Itu penting banget ya kalau kita bicara tentang cultural diplomacy, itu sesuatu yang sebenarnya nggak short term, tapi Iya, itu butuh waktu long term konsistensi. investment. Ya, long term investment. There's no such thing like ya apa ya? Like flipping your hand gitu nggak Iya, bisa. nggak Besok mungkin langsung gitu jadi ya. gitu, nggak bisa. Ya, langsung suka Biasa, banget. Makanya itu harus pemerintah harus benar-benar konsisten, kemudian memang put some resources supaya fokus on doing it, dan ya hasilnya nggak bisa cuma dalam 1-2 tahun kemudian keluar hasilnya gitu, pasti nunggunya cukup lama gitu. Kayak Mbak Ratih aja sekarang kan minimal udah 3 tahun ya di Iya. Korea. Dan udah berencana mau ke sana lagi nggak sih? Karena dia udah apa ini? Nggak bisa. Jadi ya itu bisa terlihat dalam jangka panjang gitu. Kalau kita lihat kan Korean culture seperti Hallyu mulainya juga dari tahun 2000-an awal bukan Ya, sih? I think Harus dilihat. Iya, 2000 waktu yang pertama kali kan ke Pertama China kali, ya. kan, mereka Iya. sebenarnya. Habis itu baru turun ke Southeast Asia. Tapi also very interesting tentang Korean culture itu adalah itu kan proses ya, proses adaptasi seseorang. Yes, government matters, individual juga matters, tapi juga ketika kita ngelihat bagaimana proses adaptasi itu juga tergantung dari individual sendiri. Karena ada beberapa orang yang justru kita udah banyak ya belajar tentang ini di HI juga, how people when they fail untuk adapt, mereka justru refuse the culture, right? Jadi culture itu not necessarily something given as a something positive, but tergantung dari resipiennya sendiri apakah dia bisa menerima atau enggak. Dan itu salah satu sebenarnya cara yang baik untuk melihat apakah public diplomasi itu berjalan atau tidak. The resistancy percentage of people who've been there, dan juga adalah acceptance-nya. Karena
real life itu nggak kayak K-drama ya. Jadi saya ingat nih waktu pertama kali, datang ke Korea, terus kita ikut kelas Korea, terus dosen saya, Song Sang Nimnya, dia bilang, oh siapa sih yang kesini berdasarkan K-drama, gitu. K-drama. Suka dengan drama. Ya. Jadi waktu itu kita sekelas dengan anak-anak undergraduate, master, dan PhD student kan. None of the PhD student raise their hand. Oh. Ya, jadi yang datang ke Korea karena mereka tertarik dengan K-drama, most of them adalah undergraduate dan master students. Sementara PhD student mereka udah totally di different level kali ya. Mereka datang ke sana karena topiknya mereka memang tertarik. Profesornya di dan lain sana. sebagainya. Iya. Dan satu yang agak sedih sih ya, menyedihkan adalah profesornya Song Sang-nim dia bilang bahwa actually there's a increasing phenomena di mana mahasiswa kita tuh merasa kayak culture shock ketika dia pindah ke Korea. It's not like the movie. Yes, of course, it's not the movie, it's not K-drama, it's real life gitu ya. Jadi sementara kita yang PhD yang it's just like moving to another country, another society dengan tanpa ekspektasi tertentu kan. Karena pengalaman hidupnya sudah berbeda gitu kan ya. True, tapi dengan adanya zero expectation ya, atau tidak terlalu fixated dengan certain image of Korea, jadinya lebih menarik. Kita tuh menemukan part of Korea that very enchanted gitu loh. Seperti misalnya arts-nya, fine arts-nya, how they combine traditional. Kebetulan saya suka banget dengan arts kan ya, dengan performance-nya. So I try gitu setiap saat, gitu, setiap bulan. Oke, kita reserve. Mungkin itu jadi kata baru buat kalian berdua. Ayo apa? Iya. Artinya? Reserve. Oh, research. Ayo kita ya. Kita sedang dipengaruhi loh secara nggak langsung. Jadi kalau misalnya kalau ketemu Mbak Rati, yayak dulu. Mbak Yati kan Berarti mau bimbingan yayak dulu. Ntar buat ini ya, kalau yang mau bimbingan sama Mbak Rati, Iya, udah benar. tahu ya ini ya. Kata kuncinya. Keywordnya udah Dengan tahu. keyword. Terus. Jadi menarik ya. Jadi kita misalnya nih, dan kemudian ada konsep juga yang mereka tuh ada neighborhood kan. Nah, kalian ini mungkin melihat wah Korea, Seoul ini ya. Kebetulan saya tinggal di Seoul. Seoul is a big city. Tahu kan kalau big city kayak Jakarta, kayak Hong Kong, kayak United States, ya di mana-mana mereka life is tough. True, tapi kalau kalian lihat di Seoul itu tuh ada yang masih adanya sedikit neighborhood atau dipanggilnya dong gitu ya. Neighborhood kata Desa-desa nih mungkin gitu ya. bukan kata desa juga? bukan desa, mana ada desa di Seoul. Ya ampun, kayak kita nggak boleh terus-terusan ngomong ini deh. Lama-lama kita kan terpengaruh. Kayak kita lagi dicuci otak supaya ayo cintai Korea. Berhasil kan ya kalau ini. Iya. Mungkin Jadi buat yang lagi denger, ini tuh kita sedang mempraktekkan diplomasi Namanya budaya, diplomasi ya kan? budaya. True storytelling. Iya kan? Iya kan? Listening ya kan? Salah satu cara advokasi. True, Iya kan? Profesor Nicolas Jacob. I think we need to move from him. Iya. Ayo pindah yuk. Oke, lanjut. So, neighborhood itu mereka tuh sangat unik karena setiap neighborhood itu punya kayak ini ya, kan kita bicara tentang nation branding kan? Kita bicara tentang place branding. Jangan lupa ada neighborhood branding juga karena di Korea itu kelihatan. Jadi certain misalnya Hongdae nih. Jadi Hongdae itu brandingnya udah pasti young, vibrant. Kalau untuk PhD umur segua mah jalan Nggak usah bukan ke Hongdae. disebut umur. Nggak usah sebut umur. lelah ya. Jalannya kemana nih? Kalau untuk usia berapa nih kira-kira? Usia kita ada dua. Songsu itu upscaling trendy Oke. atau Gangnam, the Oh, well established oke. one. Tapi jangan ke tempat yang banyak operasi bukan plastiknya ya. Tadi tuh udah ngomongin kalau Gangnam tuh brandingnya adalah Ya, itu, exactly. kan? Jadi kan menarik kan kalau kita Oke. ngeliat bahwa it's not a city, it's part of Seoul, Iya, iya. tapi neighborhood itu udah punya branding sendiri. Dan kalau misalnya sekarang ya, kalau kesukaan saya nih, tapi nggak boleh ya kalian ambil ya dari saya ya. Kasih tahu nggak ya? Adalah neighborhood di sekitar Gyeongbokgung Palace. Oke. Ada Sajikdan, ada Insadong, ada Iksondong. Itu Itu tuh ininya apa? Yang dia unik. dilihat. Bukchon Village itu adalah mereka tuh masih reserve bentuk-bentuk tradisional Korean houses yang masih ditempatin sampai sekarang dan ada di sana juga. Jadi di sana itu very the combination of traditional and modern. Jadi apalagi di Iksondong itu kecil-kecil banget dan semua tempatnya itu adalah architecture Korea, tapi di dalamnya itu adalah food. So you can find any Mexican food. It's like the hip, semua. macam-macam ada. Oh. Jadi satu area and small, it's not huge gitu loh. Mereka menarik gitu ya. Itu Jadi banyak turis asing nggak di sana? Atau banyak, itu salah satu destination. Oke. Karena di samping Iksondong itu ada Insadong. Insadong itu adalah tempat belanja untuk souvenir Korea. Bahkan mereka punya mall khusus untuk artsnya. Do we have selain Sarinah di Indonesia? Apa? ITC cuma kedua. Bu. Oke. Jakarta kan? Atau Oke, mungkin baik. ke
itu Dari menarik datang loh. abang ya. Jadi kita bicara tentang Bisa, culture, bisa. intersection with economy, and Iya. intersection with tourism. Iya, Ya nggak? betul. Jadi betul. kita harus ngelihatnya culture itu not in a culture itself, tapi in a Iya, comprehensive way. banyak. Berarti artinya Korea tuh sesiap itu nggak sih dengan diplomasi publik atau mungkin diplomasi budayanya gitu. Jadi dia nggak cuma mikirin gimana caranya memanfaatkan budaya yang gue punya, tapi sampai ke semua lininya, pariwisatanya iya, ekonominya iya gitu. Semuanya dipikirin sebaik itu. Well, honestly, I think yang pertama itu adalah there is a need for business, there's need for economic activities kan. Kemudian maka mereka akan melihat apa sih sources yang mereka punya. Dan bagusnya adalah grassroots society itu didukung oleh a good planning from the local city. Jadi yang bertanggung jawab itu bukan federal government ya, tapi government gitu ya, tapi local government, municipality-nya yang Karena dia tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. exactly, dan itu lokal tuh mereka. jalan, which is very good. Dan kita bayar taxes ya, memang ya, because foreigner juga bayar taxes Iya. untuk city. Oh. Kita bayar taxes untuk city, tapi dibandingkan dengan benefit yang kita dapat banyak banget. Nih, simple aja. Ice skating itu selalu dibuka di depan City Hall during winter time. Dan tahu nggak kalian bayar berapa? 1.500 semua. I think it's like 15,000. 15.000 rupiah. Terbuka untuk semua orang. Di sini dapat apa ya? 15.000 ya? Kan? Jadi kadang-kadang kalau pikir ya udahlah bayar taxes gak apa-apa, gue dapat banyak. Iya, benar. Yang namanya bus, transportation itu semuanya integrated, selalu on time. Tapi ini di Seoul aja ya, kalau keluar kadang-kadang menunggu lama dan kadang-kadang tidak selesai. Tidak sesuai dengan reservasi tadi ya? Apa tadi pasti? Iya, oke. Tunggu, aku potong dulu. Jadi tadi ngomongin tentang pariwisatanya, artnya. Nah, pertanyaan yang menarik yang sebenarnya kemarin udah kita bahas juga, drakor. Barat ini dia banyak. Kita serahkan ke Mas Abe dulu ya. Kayaknya Mas Abe lebih tahu. Barati, ya kita ke Barati dulu. Drakor apa yang terakhir kamu tonton? Oh my god. Okay, I'm not a big fan of drakor. Nah, ini juga mungkin menandakan bahwa sebetulnya ya yang namanya Korean pop culture atau Hallyu itu tidak melulu tentang drakor sebetulnya. Iya. Ada banyak hal yang, tapi mungkin di Indonesia banyak orang yang melihat semua tuh fokusnya drakor karena mungkin banyak penggemarnya. Ya, Ini benar. bisa membuktikan sisi lain bahwa Hallyu itu banyak hal. Gitu. tapi aku nonton kok. The Apa? last Iya, one? tapi- Tunggu, The Last One tuh yang tahun berapa coba? Okay, the kira-kira? last one, Reply 1998. Oh, itu saya malah nggak nonton. 1988. 1998. Oh, ini udah 5 tahun yang lalu ditonton ya kan? Udah lama banget sih kayaknya, udah lama banget. Oke. Udah nggak usah deh. Gak apa-apa juga. Coba Itu film beda yang dengan katanya Mas Abe. bagus sih. Mas Enggak, Abe, itu katanya apa yang ditonton terakhir? terakhir ya? Terakhir tuh nonton apa? Kayaknya yang itu, yang agak-agak sci-fi yang ada monsternya itu. Home Alone. Bukan. Ini drakor nggak? Drakor nih. Home Alone tuh bukan yang biasa ada di Natal gitu ya? Itu dari RCTI. Aduh, kena. Apa itu Sweet Home? Apa? Bukan. Bukan, apa? Tahu kan? Agent, Apa tadi? Gyeongsong apa ya? Nah, itu Iya. saya nonton. Dia nggak nonton kan? Saya Ketahuan. nonton. tahu. Yang ada Oke, monster-monster. tapi ada, gue nonton juga yang lain. This is very interesting actually. Tahun It's berapa? called- Modelnya apa? Udah lupa, kayaknya dia mau Oke, Google. oke, dua. Home Alone 2 Satu. nih sekarang. Home Alone 2 sekarang. Nggak Alvin Dear Cipta. Friends, nggak ada yang tahu pasti. Dear Dear Friends. Korea juga. Korea juga, tapi yang main itu adalah senior actresses dan actors. Jadi itu the story about orang tua yang udah getting dementia, kemudian ada pasangannya udah meninggal, those kind of thing, dan bagaimana hubungannya dengan anak-anaknya. So, this is not something you would watch. Serius banget ya memang. Kayaknya kalau di Menarik Netflix nggak banget. akan laku-laku banget ya sih. Nggak akan laku, tapi Iya. pemainnya itu bener-bener Pemain ya yang pemain kawakan senior ya? Korea, Ah. Sonia. Gitu. Dan yang terakhir mungkin yang aku nonton itu adalah ini Becoming Parasite. 39, no. Oh, of course itu lah ya. Part of it yang movie-movie pasti lah ya. Aha. Yang paling menarik itu sebenarnya ada satu movie yang aku suka tentang North Korea and South Korea dan assassination of Chun Doo-won. Pernah denger nggak? North Korea, South Korea itu cuman itu bukan apa? Ini ya, yang suicide. Oh, Ah, ya, itu. landing on you. Karena itu banyak di review dan ditulis orang-orang kan Iya, iya. Itu Sampai- film itu tuh film tentang bagaimana sih, ingat nggak? Ini dulu jadi ceritanya nih. Kalian kan apa ya? Ini drama berarti ya? This is a filmnya? movie. Iya, A tapi movie. Jadi nggak session. oh nggak, iya, movie. maksudnya ininya premisnya apa?
Premisnya itu cerita tentang how assassination of Chun Doo-hwan, Korea waktu tahun 1980 ya kalau nggak salah itu sempat pergi ke Myanmar atau ke Kamboja ya, yang ada plan untuk assassinate the president during that time. Jadi dia cerita tentang itu. Jadi ada hubungannya dengan North Korea dan sampai Tahun berapa filmnya? Ingat? Baru. I think it's last year or 2 years ago. Jadi untuk anak HI itu wajib nonton sih. Iya. Apa yang wajib nonton untuk anak HI? Wajib nonton. Ini apakah harus Korea atau film Ya bebas lah. Korea, coba Korea dulu. Korea apa ya? Parasite Enggak, oke. kebetulan saya sukanya film yang berbau ada politik-politiknya, meskipun Korea tuh pasti ada dramanya sih itu. Bohong banget, pasti sebenarnya nggak juga ya. Ini karena lagi podcast Oh aja. iya. Bener pastinya. Katanya HI banget nih gitu. Padahal isinya nontonnya drama semua kalau dilihat. Apa? Ternyata ya, hampir lebih Korea gitu. Korea kan. Saya suka tuh sebenarnya, tapi base-nya ternyata setelah saya tonton, setelah saya menyelesaikan serinya, saya tahu kalau itu based on US television series, Designated Survivor. Oh iya. Saya nontonnya justru pertama Koreanya. Setelah itu saya nonton US, menurut saya bagusan Koreanya. Dan US tuh kan karena mungkin bisnis ya, US tuh kalau udah masuk season 2, season 3 lama-lama tuh kayak ngikutin keinginan penontonnya mau gimana. Dan ceritanya ini tapi personal ini ya, apa namanya, pendapat pribadi gitu. Lebih apa namanya, ceritanya makin lama makin gak jelas menurut saya. Tapi kalau yang Korea tuh berhenti di satu sudah selesai gitu. Nah, itu jauh lebih menarik dan sudah selesai ceritanya satu gitu. Tapi honestly, kalau kita lihat ya, the quality of this entertainment dari teater, mereka suka musical dan lain sebagainya, Korea is very very good. Oh ya. Iya. Sangat. Jadi ada satu case, jadi ada satu dong lagi neighborhood namanya Hyewa Dong. Itu tuh di utara sebenarnya, dan itu di surround by universities. Itu dibilang kayak art student itu goes there. Ya, jadi mereka ada busking dan lain sebagainya. Tapi di lain itu juga mereka tuh punya kayak teater independen. Jadi itu Dan mereka bikin filmnya di situ. bukan film, Oh, teater. oh, teater. Teater. Iya, iya. Jadi ya Jadi secara infrastruktur juga sudah Iya, udah ada. Jadi mendukung itu gitu ya. teater-teater kecil yang buat untuk aspiring actresses atau actor kan. Dan ketika aku datang ke sana ya, so I saw it and then I look at it, I cannot understand what they say karena itu semuanya Korea kan. Hanya enjoying. Tapi Dan bisa itu enjoy kecil, gitu tapi kan. itu kecil banget ya. Iya. Dan cuma dua orang. Yang perform gitu maksudnya. Yes. Oke. Was amazing dari stage-nya, dari penjiwaannya dia, dan dari suaranya dia. Karena musical kan, Iya. dan tentunya ganteng ya. Sangat ganteng. Oke. Jadi gini loh, maksudnya adalah apa yang mereka achieve sekarang, it's not because just luck. Iya benar. Ya, They oke. actually are good Iya. in that gitu. Jadi ya no wonder kalau mereka mau mengembangkan movie-nya, entertainment-nya, karena mereka memang bagus. Iya. Dan to be honest, I'm really apa ya, I'm so super happy karena di Korea itu kayaknya itu tuh jadi udah part of their daily life juga. Iya. Itu nggak sih yang penting sebenarnya dalam diplomasi publik atau budaya gitu. Dimana si budayanya itu udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari si masyarakatnya juga gitu. Iya, itu akan menjadi nilai plus sebetulnya. Dan juga quality. Karena kalau kita mau share, mau show them, kalau misalnya even though that's unique tapi kualitinya nggak bagus, I think it's also not good kan dengan Iya, public iya. diplomacy kan. Sama Maksudnya ya mungkin tetap. juga mereka ini ya, apa, punya kebanggaan terhadap budayanya mereka sendiri. Jadi mereka tidak kemudian mengcopy apa yang ada di luar kemudian untuk disampaikan ke. Karena kalau ngelihat misalkan film atau lagu-lagu Korea gitu, mereka selalu tidak banyak yang mereka berusaha seolah-olah nyanyi harus pakai bahasa Inggris. Itu enggak. Tapi ketika mereka keluar, mereka tetap nyanyi dengan bahasa Korea. Mereka iya. bangga dengan itu. Meskipun Iya, mungkin butuh effort lebih ya, karena kan nggak langsung bisa diterima. Tapi Iya. mereka membawa pesannya dari situasi yang mereka hadapi, kemudian apa yang terjadi di lingkungan mereka. Saya ingat banget, pokoknya kalau nonton beberapa film Korea, itu biasanya mereka menyisipkan isu-isu lokal yang ada di masyarakatnya. Iya, Jadi iya. misalkan ada isu terkait dengan LGBT, itu dimasukin gitu. Gimana caranya mereka berusaha memperlihatkan bahwa LGBT itu masih tidak bisa diterima, misalkan ada apa namanya anggapan yang berbeda di masyarakat ketika tahu bahwa orang tuh transgender misalkan seperti itu. Itu masuk gimana mulai, atau Iya. misalkan
terkait dengan kondisi-kondisi sosial tertentu lah, misalkan hubungan antara orang tua dengan anaknya, atau tekanan-tekanan sosial yang ada di masyarakat di Korea itu seringkali dimasukkan di dalam isu-isu filmnya, begitu juga di lagu-lagu itu terkait dengan bullying misalkan atau apa, itu dimasukin, jadi mereka bisa juga menceritakan apa yang terjadi di lingkungan mereka, dan ini yang kemudian membuat relate dengan orang-orang di sekitar dan mudah diterima. Gitu. Oke. Mungkin terkait itu satu Jazz ya. Jadi saya tuh pernah punya teman, jadi di Korean Descendants itu, jadi in the 1960 kalau nggak salah ya, setelah kemerdekaan, Korean Descendants itu kemana-mana kan, ada yang ke Middle East, ada yang ke Amerika dan lain sebagainya, ada yang ke Jerman juga, part of the government plan, karena waktu itu mereka sangat miskin banget dan mereka mengekspor orang, quote unquote, mereka bekerja di luar kan ya. Dan akhirnya muncullah this phenomenon yang dikenal dengan Korean American, Korean European, Korean ya. Jadi one of my good friends, she's like Korean American, yang namanya Jamie Kyokpo. Bahasa Koreanya ya, pokoknya Korean American ya. Terus dengan dia kan berarti udah ngerti ya what's happening in America, how herself is actually American but also Korean, dan dia balik ke Korea dan dia juga PhD students. Nah akhirnya dengan dia tuh gue jujur banyak punya discussion yang menarik tentang what does culture mean and identity. Mungkin ini nggak terlalu ke HI ya, tapi kita kan bisa ngelihat how actually the foreign policy misalnya of Korean government itu reflected, bukan berpengaruh yes, tapi reflected by the society. Ini yang menarik kayak tadi ya, menyambung Mas Abi bilang itu ya. Kalau kalian nonton movie-nya yang drama Dear yang tadi 39 something ya, about 3 women. Ingat kan ya? Tahu. Jadi ada kalau judulnya 39. Itu doang nggak pakai Dear Stories ya, bukan itu Dear Friends dan 39, totally different. Itu story about 3 women yang udah 39 dan dia tuh experience real life yang mungkin kita semua akan mengalaminya segera ya. Intinya I think so. Dan ada satu station yang sebenarnya yang Son Ye-jin ya kalau nggak salah namanya, cantik banget ya. Dia itu bertemu dengan seorang Korean, tapi the father itu nggak agree dengan hubungannya karena dia adalah anak adopted. Then I was curious kan, kenapa kok? Karena kan biasanya suka ada reflection soalnya. Dan kalian tahu nggak, dulu tuh Korea tuh menjadi salah satu negara yang banyak sekali Korean adopted atau Korean babies adopted after the war, karena mereka miskin banget kan, and the only way for the babies to actually survive is actually to be adopted. Adopted by foreigners itu kan? Ya, adopted by foreigners. Jadi itu menarik banget. Jadi kita bicara tentang what does the society mean. Ternyata ada message why adoption itu is still a big things, and what does bloodline means, bagaimana treatmentnya dia terhadap Korean yang bukan Korean blood tapi not Korean atau Korean descendants atau dengan foreigners. Jadi tuh society-nya tuh layers of society banyak banget. Dan bahkan in a good or bad ways gitu ya, bahkan ada yang we actually there is some prejudice towards certain racial background, dia punya beberapa strata, misalnya dari sini backgroundnya lebih tinggi dibandingkan ini dibandingkan ini ya. So society is tough. Pantas juga ya kalau misalnya nonton drakor tuh mereka ya nggak cuma ngeliatin misalnya cerita tentang pemerintah, nggak cuma ceritain tentang hal yang baik tentang pemerintahnya gitu, tapi kayak misalnya korupsi lah, dia itu diceritain juga gitu. Terus apalagi misalnya perdagangan manusia yang terjadi juga itu kan jadi bagian cerita dari drakor-drakornya mereka kan gitu. Jadi mungkin itu yang bikin jadi menarik juga nggak sih, karena mereka bisa ngangkat cerita yang berbeda. Ya nggak sih? The government is very quite liberal ya, karena in my opinion ya, Korean government is quite liberal, dengan salah satu demokrasi is real thing di sana. Dalam arti mereka vote for demokrasi itu true. Salah satu profesornya pernah nyampein di dalam satu conference tuh ya, if you want to be democratic as us, we very proud is if you can put your ex-president into jail. Kalau kita lihat, hampir semua ex-president ya, dari Park Geun-hye, Lim Myung-bak kalau nggak salah juga kan. Yang terakhir hopefully enggak ya. Yang terakhir bukan
Moon Jae-in. perempuan, iya. Ya, Sebelumnya. Moon Jae-in. Oh iya, Iya, sebelumnya. iya, Sebelumnya. Ya. Sebelumnya dia juga iya kan sebelum Ya, Lim si Myung Bak Park juga dia pernah. sebelumnya. Moon Jae-in, I Nah, don't belum think so. sampai saat ini I masih don't aman think so. kayaknya. Masih aman kan? Kayaknya Ya nggak tahu nanti ya tiba-tiba keluar. ya Nggak tahu. nggak tahu, hopefully not, I like him. Karena beasiswa gua tetap ada dia. Berdoa ya supaya enggak. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi nih kalau misalnya tunggu, ini tuh pertanyaan sebenarnya banyak banget ya. Pertanyaan titipannya banyak ya. Iya bener. Nah, gini deh, gimana caranya ngebedain supaya isu pop culture ini masih masuk dalam isu HI, gitu ya. Tapi jadi berbeda dengan isu yang lainnya, komunikasi, sosiologi, jurnalistik atau apapun gitu. Karena kan itu beririsan banget ya sebenarnya. Gimana caranya memposisikan, nggak apa-apa kok gue ngomongin drakor, tapi ini tetap dalam HI. Gimana gue ngomongin game online, tapi tetap dalam HI gitu. Oke, kalau dari gua sih yang pertama kali gua bilang gimana nge-linkage-nya tentang export, Hallyu export, Hallyu culture import, dan juga yang kedua mungkin yang belum banyak kita teliti dan kemungkinan mungkin gak jatuh banget di HI banget, tapi tentang how culture can be part of the foreign policy. Jadi kita bicara tentang bagaimana domestic forces itu bisa mempengaruhi pemerintahan dan akhirnya reflected on other things. Which what I'm doing now for my dissertations, walaupun nggak fokus ke domestic factornya itself. I think those two things that can be worked out, dan definitely ya public diplomacy. Nah, satu hal lagi adalah international education. Nah, ini juga belum banyak dibahas, tapi sebenarnya Korea itu adalah the most advanced the utilizations of government scholarship ke negara lain dibandingkan negara-negara lainnya di Asia. Kalau kita ngelihat yang namanya Global Korea Scholarship itu tuh 2010 kalau salah dalam kepresidenannya Lim Myung Bak itu mereka decide untuk membuat itu menjadi satu kan, Global Korea Scholarship, artinya dia mencoba untuk meng-guide global, bring it into Korea dan also referring it back. Ya, me too I think, tapi unfortunately aku bukan part of GKS ya, GKS Scholarship. Dan I think we need to follow that, especially our country, karena di sana itu manajemennya jelas satu. Kalau kita ada banyak kan ya. Ya benar, belum terpusat gitu lah ya. Mau tahu lebih lanjut coba Google nama-nama kita dan International Education Paper. Iya bisa. Atau undang kita buat ngomongin hal ini juga boleh. Jadi ada pesan sponsor, nggak sampai. Setuju dengan apa yang tadi Mbak Rati bilang ya, cuma menambahkan satu aja mungkin poinnya adalah mengkaitkan itu dengan kepentingan nasional sih, dengan kemudian akhirnya berkaitan dengan foreign policy. Apa yang ingin dibawa terutama terkait dengan kepentingan nasionalnya. Apakah itu terkait dengan public domestik, itu bisa juga gitu. Nggak masalah, karena kalau menurut saya ada juga sekarang berkembang yang namanya domestic public diplomacy itu ada. Jadi concernnya pertama munculnya biasanya dari domestik, kemudian dia berusaha menjawab tantangan domestiknya untuk kemudian menjadi bagian dari foreign policy-nya. Jadi kebutuhannya muncul dulu dari domestik itu ada. Tapi ya harus dikaitkan dengan kepentingan negara secara umumnya maunya ngapain. Paling gampang misalkan kalau kita bicara tentang ini kan pop culture ya. Misalkan musik gitu. Kita tahu beberapa puluhan tahun yang lalu lah ketika awal-awal musik itu digunakan kan jazz ya, tapi memang mungkin periodenya juga harus nggak bisa kalau cuma untuk melihat dalam jangka waktu yang singkat, karena pop culture itu jangka waktunya untuk melihat dampaknya dan juga mungkin pengaruhnya sukses atau tidaknya harus dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti ketika jazz dibawa oleh Amerika Serikat kemudian juga Jerman, itu kan mereka ingin melawan semangat komunis pada saat itu, dan pada akhirnya mereka ingin menampilkan bahwa jazznya negara-negara barat seperti Amerika, Jerman itu kan yang liberal, yang bisa menyampaikan kebebasan seperti itu kan. Sampai sekarang semua orang menyukai itu gitu, dan begitu juga dengan K-pop gitu. Lagu-lagunya bisa dilihat dalam jangka panjang gitu kan. Dan itu menjadi penting. Tambah satu lagi deh, Jess, boleh nggak? Boleh deh, 30 detik. 20 detik. Jadi buat mahasiswa yang meneliti juga bisa loh, itu yang tadi kan local diplomacy, bagaimana role of local. Sister city itu kita punya banyak, terutama kalau Indonesia ya. Tapi kayaknya nggak banyak ada orang yang meneliti tentang sister city. Padahal dulu Bandung salah satunya, waktu zamannya Pak RK, kita juga sempat yang Bandung membuat aktif banget lagi. Kan? Iya. Bandung tuh ada sama Braunschweig ininya. Di mana?
Sama Korea juga nggak Di sih? Korea ada banyak banget loh, Iya ada kan? Busan, Gyeonggi, dan Iya. itu bukan hanya Bandung aja, ada Medan, Medan, iya benar. macam-macam. Jadi waktu kita present that ke Indonesian Embassy, mereka juga shock, oh ternyata ada ya. Tapi apa yang terjadi adalah inisiasinya bagus, tapi sustainability-nya sustainability. always a problem. Padahal itu penting kalau untuk diplomasi Kalau kita ya. bicara Penting, tentang itu penting. place branding, Penting. local branding, whatever we call it in the future, Dalam bentuk right? diplomasi apapun, konsistensi itu Iya. menjadi sesuatu, Betul. sustainability itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Betul. Baiklah, kita sudahi dulu. Nanti kita ngobrol lagi di tempat lain aja ya. Oke. Mungkin kalau pilihnya banyak part 2 ya. Iya bisa. Gimana kalau jadi. kita ke satu tempat tapi kita perlu biaya dulu? Terima kasih Mbak Rati, Terima kasih. Mas Terima Abe, kasih atas teman-teman undangan, senang semuanya. ngobrol Terima kasih semuanya. banyak. Makasih teman-teman semuanya sudah menonton, sudah mendengar. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa apa? Like dan subscribe. Wah. Like dan Harus begitu. subscribe. Thank you Jangan lupa. semuanya.